Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Teti Atika SPD, kami hormati Ibu Dewi RMM MPD selaku pengajar praktik CGP Ibu Handayani. Mudah-mudahan Ibu Dewi senantiasa dijaga keidealannya, perfectnya, selalu sehat walafiat, diberkahkan dalam segala, dimudahkan dalam segala urusannya. Kemudian Ibu Dewi mengangkat kualitas pendidikan di Kota Bekasi pada umumnya. Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan LTU, anak-anakku sekalian dari perwakilan pengurus OSIS atau siswa di lingkungan SMP Negeri 13 Bekasi. Marilah pertama kali kita panjatkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan dari salah satu kegiatan CGP dari Ibu kita Ibu Handayani yang pagi hari ini mengangkat tema di modul 3.2 adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang dulu juga pernah wajah yang alami dan pernah saya alami dengan pengajar praktik yang berbeda, suasana pun berbeda. Tentunya atas nikmat Allah kita bersyukur senantiasa nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu setia dan taat dengan sunnahnya, dan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang hormati, izinkanlah pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan rangkaian acara kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak. Anak-anakku sekalian, kalau CGP itu namanya calon guru penggerak. Ibu Handayani di angkatan 7, kalau Pak Amir dan Bu Haja di angkatan 5. Pada pagi hari ini kita sampaikan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Teti Atika SPD, yang ketiga sambutan sekaligus arahan bimbingan dari Ibu Dewi Nuri Nurjana yang biasa dipanggil Bu Nuri, tapi sebagian Ibu Dewi sama saja, tapi lebih viralnya Bu Nuri viral. Kemudian yang keempat adalah doa penutup, dilanjut yang kelima adalah presentasi uraian dari Ibu Handayani selaku CGP angkatan 7 dalam hal modul 3.2 di aksi nyatanya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah, hadirin yang terhormati, mari kita awali bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan pagi hari ini diberikan ridho oleh Allah SWT, diberikan kelancaran dan kemudahan serta bisa maksimal lebih khusus untuk Ibu Handayani dan umumnya kita semuanya akan mendapatkan ilmunya. Allah ini yang malah boleh itu surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya jamaah alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan acara kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Teti Atika SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dewi, saya biasa Bu Dewi berapa tahun itu kemarin dari tahun 2012 ya, 2012 di 22 dan mulai Bu Dewi berarti sudah 11 tahun. Namun saya biasa panggilnya Bu Dewi.
Ya, yang saya hormati Ibu sebagai pengajar praktek, dan saya hormati teman-teman guru dan juga yang mewakili orang tua siswa. Dan yang saya banggakan Bu Yani sebagai CGP Angkatan 7 serta anak-anakku semuanya yang mewakili siswa SMK Negeri 13 Kota Bekasi yang diwakili oleh kelas 8 di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari Bu Hadayani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kota Bekasi. Nanti kita akan pasti mendapatkan sesuatu, apalagi buat anak-anakku semuanya bisa lebih menambah wawasannya. Oh, kayak gini nih yang disebut diseminasi dari calon guru penggerak. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Yani untuk share-nya. Dan mudah-mudahan kedepannya ini adalah yang kelima, pendampingan kelima ya Bu. Ya, pendampingan kelima dari pengajar praktek untuk Bu Yani. Masih sampai berapa pendampingan? 207 ya. Kalian juga masih 2 kali lagi. Mudah-mudahan ini tidak bosan. Ya. Ini yang kelima ini sama sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Bu Yani dan Pak Amir. Cuman dulu kita di ruang guru, dan sekarang di sini karena di ruang guru kurang kondusif ya, lalu lalang siswa dengan guru, maka di tempatnya di sini. Yang mudah-mudahan kegiatan ini memberi, ya kalaupun tidak banyak, ada sedikit pencerahan, recharge juga buat kita, buat guru-guru dan juga yang mewakili orang tua, dan juga pencerahan buat anak-anakku semuanya. Ini adalah salah satu sinergi kita, di mana kita tahun pelajaran depan 2023-2024 kelas 7-nya akan melaksanakan kurikulum merdeka, dan ini pasti akan berimbas pada kelas 8 dan kelas 9 juga nanti kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi di sini sungguh satu hal yang positif, kalian anak-anakku hadir di sini, jadi kalian bisa memprediksi nih kegiatanku nanti tahun depan ada apa aja gitu ya. Paling tidak dari sini ada sedikit gambaran, atau mungkin ada ide-ide dari ibu bapak yang hadir di sini dan juga anak-anakku semua setelah paparan dari Bu Yani. Apa aja sih yang sumber daya itu? Nah, nanti akan seru di paparan Bu Yani. Sumber daya di sekolah itu apa saja? Bukan hanya kalian, bukan hanya guru, gitu, nanti akan dipaparkan. Dan nanti kalian mungkin akan timbul ide-ide. Nah, apalagi ada ketua OSIS di sini. Nah, ditunggu ide-idenya, dan insya Allah kalau ide yang bagus dan untuk kemajuan kita semua, sekolah akan dukung ya. Asal jangan apa-apa dadakan ya. Dadakan. Ya mungkin itu saja. Saya terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan ini sinergi yang cukup baik di SMK Negeri 13. Bukan buat apa-apa lagi, tapi buat kemajuan SMK Negeri 13 yang kita cintai ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Titi SPD yang telah memberikan sambutan selaku kepala sekolah SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Baik, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Ibu pengajar praktik kita kepada Ibu Dewi Nuri Nurjana. Dipersilakan. Mohon izin Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur senantiasa selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan segala nikmat serta ilmu di jagat raya ini kepada kita semua. Yang saya hormati
ibunda saya, guru saya, mentor saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Ibunda Datik, saya menyebutnya Bu Datik. Beliau adalah mentor saya adalah wujud nyata hasil mentoring beliau. Jadi dulu saya ini, mengapa saya bisa menjadi pengajar praktik, mengapa saya sekarang bisa menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 56 Bekasi adalah berkat didikan beliau. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin ini yang dikatakan sampai dengan sekarang yang dikatakan pemetaan aset. Kalau dulu mah tidak ada yang namanya guru penggerak, tapi saya sudah digerakkan oleh beliau. Beliau yang menuntut saya untuk tidak stagnan di suatu tempat seperti itu. Hari ini Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan saya yang saya banggakan, sekaligus saya harapkan serta anak-anakku tercinta, aset bangsa, aset dari SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang Ibu sayangi, sekaligus Ibu harapkan untuk menjadi generasi penerus-penerus hari ini. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset. Apakah aset itu? Aset tidak bisa kita lihat hanya sebagai materi saja yang kita lihat. Namun aset pun yang bersifat imateri dalam arti kemampuan dan segala faktor non-fisik bisa kita gunakan di dalam memajukan kualitas dari pendidikan secara nasional maupun baik bagi suatu sekolah. Hari ini insya Allah kita akan melakukan diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, dengan guru dan anak-anakku sekalian. Anak-anakku khususnya mohon izin Bapak Ibu guru, saya adalah salah satu contoh aset hasil dari Bunda Datuk ini. Saya tidak pernah menyangka untuk menjadi kepala sekolah. Saya tidak pernah menyangka untuk berdiri di sini sebagai pengajar praktik yang dipilih oleh Kemendikbud. Tapi pada saat itu, keinginan belajar dan tidak malu bertanya kepada siapapun, itulah yang bisa menghantarkan saya ke sini. Itu adalah aset. Keinginan atau motivasi adalah salah satu aset yang dimiliki oleh individu. Nah, bagi rekan-rekan guru yang lainnya, bahwa setiap individu pasti memiliki aset, di mana aset tersebut ada yang sudah mulai timbul, ada yang mandek, dan ada yang mulai lalu-lalu. Nah, tentunya aset individu yang dimiliki oleh rekan-rekan semua harus dikembangkan secara bersama-sama dengan warga sekolah yang lainnya. Karena bagaimanapun aset yang kita miliki tidak akan timbul, tidak akan tampak kalau tidak ada rekan kita. Baik rekan itu rekan sejawat atau atasan kita. Selanjutnya, untuk Bu Yani, ya, karena di sini Bu Yani juga aset bagi SMP Negeri 13, tentunya Bu Yani harus pandai untuk mengajak rekan-rekan untuk menjadi aset bagi SMP Negeri 13. Karena saya masih ingat ya Bu Haji, waktu kita di 22, mungkin Bu Haji lupa, Bu Dewi, orang itu gak ada yang bodoh, tapi mau atau enggak, kalau dulu mah bahasa Bu Haji gaet atau bentuk. Terus disitulah saya dididik oleh beliau di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Ketika beliau baru datang dari Malaysia, ya, ketika beliau baru datang dari Malaysia, saya baru pindah dari SMP Negeri 3 Tambun Utara dari kabupaten. Nah, melihat dan mendengar seperti itu, mau atau tidak untuk maju, akhirnya saya
oh ya, saya harus dekati Bunda. Pada saat itu saya mengatakan Bunda, Bundanya saya mendekati Bunda bukan karena kedekatan dengan pada saat itu Bunda baru datang dari Malaysia dengan idealisme yang luar biasa. Itulah yang saya curi ilmunya sampai dalam dulu ada dulu yang namanya harddisk atau flash disk masih jarang ya. Bun, gimana? Nih Bu Dewi pada saat ingat banget di perpustakaan pertama kali kenal dengan Bunda baru pulang dari Malaysia, saya baru pindah dari Ambon Utara, dari SMP 3 Ambon Utara. Di saat itu jiwa pemburu ilmu saya menggelora. Terus kita ketemu lagi di SMP 28, makin dididik keras oleh beliau. Udah gini. Nah, ketemu terus. Akhirnya alhamdulillah saya terasa berkat beliau karena beliau orangnya semangatnya nggak pernah padam. Kurang tahu pakai premium atau pakai premi, saya nggak tahu. Itu ya yang pasti selalu menjadi pembelajar yang baik. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pemetaan aset. Aset itu tidak hanya berlaku hanya sekedar barang apa yang terlihat. Ternyata aset pada diri masing-masing individu pun tampak yang tidak tampak. Nah, tampak yang tidak tampak artinya setiap individu sebetulnya memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain, namun harus dikembangkan atau dibantu oleh orang lain. Karena kalau kita sendiri pasti kita akan bisa untuk mengeluarkan aset yang kita miliki. Makanya slogan yang bersama kita bisa itu patut kita laksanakan baik dari tingkat siswa maupun dari Bapak Ibu guru maupun Bu Yani ya. Jok Sunda bilang gini, jangan pelit itu ya sama ilmu. Nah, pelit jangan ilmu, karena ilmu itu akan selalu bertambah dan bertambah. Itu saja, mudah-mudahan diskusi mengenai aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 13 ini akan lebih bermakna dan bermanfaat kalau masing-masing unsur dapat berbagi. Itu saja, selamat berdiskusi dan selamat menemukan aset yang berharga milik SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Ibu Hajah Tetik Atikah SPD, yang insya Allah kita doakan bersama beliau segera menyelesaikan S2-nya, semoga diberi kemudahan dan kelancaran itu. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Angkatan 7 untuk Kota Bekasi, Ibu Dewi Nuri Nurjana MM, yang juga beliau adalah Kepala SMP Negeri 56 Kota Bekasi. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menghormati rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua murid dari kelas 7, 8, dan 9, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku semuanya, perwakilan dari seluruh siswa SMP Negeri 13 yang diwakili oleh 5 orang siswa. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita dapat berkumpul bersama di pagi hari ini di ruangan yang cukup representatif, ya, di salah satu aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 13 Kota Bekasi, yaitu kegiatan pagi ini adalah aksi nyata dari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi dalam modul 3.2 untuk CGP, mungkin untuk Pak Amir dan Bu Endang telah melaksanakan ini,
kalau saya tidak salah di bulan Desember yang lalu. Sekarang kegiatannya mungkin secara teorinya hampir sama, hanya bagaimana mungkin pagi ini kita dapat berdiskusi bersama untuk dapat lebih menggali aset-aset yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 13 Kota Bekasi ini. Ini adalah fasilitator saya. Beliau adalah Bapak Ahmad Fauzan, berasal dari kota Cirebon, dan pengajar praktik saya yang Bapak Ibu serta anakku sekalian tadi beliau sudah memberikan sambutannya, Ibu Dewi Nuri Nurjana. Kita mulai dari pemetaan atau identifikasi modal aset sekolah. Ya. Apa yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan kemampuan yang sudah semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu guru, kepala sekolah, maupun staf yang ada di sekolah, dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Ini adalah contoh dari gambar yang saya sajikan. Itu adalah contoh aset kegiatan MPS yang ada di sekolah kita dan proses pembelajaran yang insya Allah nanti kedepannya teman-teman mungkin nanti apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, mulai tahun ajaran baru besok kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, keberpihakan kepada murid. Kemarin Pak Alam sempat tanya ke saya pada saat pengisian instrumen umpan balik, Bu Yani, intinya kegiatan CGP ini apa sih? Tapi Pak Alam udah tahu jawabannya. Jadi Pak Alam tanya, tapi Pak Alam sudah tahu jawabannya. Hebat Pak Amir mungkin karena sering mendengar diskusi Pak Amir dengan Bu Haji Endang. Jadi intinya adalah keberpihakan kepada murid, yang kebetulan pagi ini diwakili oleh 5 orang murid-murid hebat dari SMP Negeri 13. Jadi nanti tahun depan kan kalian kelas 9 ya, tahun depan kelas 9. Jadi nanti walaupun di kelas 9 implementasi dari kurikulum merdeka tentang keberpihakan kepada murid, insya Allah nanti kamu akan merasakan dari proses yang akan dijalani oleh Bapak Ibu serta kalian semua dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Latar belakangnya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, kita harus mampu memetakan 7 aset sumber daya. Jadi aset yang ada di sekolah itu dipetakan menjadi 7 aset sumber daya yang ada di sekolah. Dengan melakukan pemetaan, kita dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan berpedoman pada prinsip asset based thinking atau berpikir berbasis aset. Apa sih yang dimaksud berpikir berbasis aset? Ini juga saya ilmu yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dari LMS, kemudian diskusi dengan fasilitator dalam forum diskusi melalui LMS, kemudian juga ada presentasi, dan yang terakhir elaborasi dengan instruktur. Jadi aset based thinking ini adalah bagaimana bahwa saya, Pak Amir, Bu Haji Endang sebagai guru penggerak, dan teman-teman semua kita dapat berkolaborasi ke depannya nanti untuk di tahun depan, bahwa aset yang kita punya ini bisa kita petakan kembali
Pak Amir, Bu Haji Endang, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dan teman-teman struktur yang pagi ini juga alhamdulillah di perwakilan dari struktur ada 4 guru, ada 5 guru dengan Pak Amir di bagian Sarpras. Pak, nanti di tahun ajaran baru ini adalah PR kita 6, aksi nyata tidak hanya dalam bentuk teoritis pemaparan seperti ini, tapi betul-betul aksi nyata yang akan kita lakukan. Bagaimana nanti kita bersama-sama memetakan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah ini untuk mengoptimalkan pemanfaatannya untuk sebaik-baiknya keberpihakan kepada murid. Nanti mungkin ini PR kita bersama yang nanti mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan waktu kepada kami, mungkin selain juga untuk pengajar kelas 7 mulai tahun ini. Yang kemarin saya dengar nanti yang mengajar kelas 7 betul-betul yang sudah mengikuti pelatihan, ditambah lagi mungkin nanti diskusi Ibu dengan instruktur. Kalau saya intinya Bu Yani besok tahun depan mengajar kelas 7, alhamdulillah. Artinya mengajar kelas berapapun, tapi karena tahun depan saya diberikan tugas mengajar kelas 7, bersyukur saya, artinya saya harus lebih banyak belajar, lebih banyak menggali hal-hal baru, karena kemarin Bu Solha yang mengikuti MGMP belum sharing. Jika ke saya nanti saya tunggu sharingnya, hasil yang didapatkan dari MGMP tingkat kota yang nantinya akan saya kolaborasikan dengan apa yang saya dapatkan di pendidikan CGP Angkatan 7 ini. Semoga mudah-mudahan kolaborasi kita bersama akan memberikan manfaat terutama untuk peserta didik kita ke depannya. Dan kolaborasi antara guru, baik itu lintas mapel maupun mapel-mapel yang serumpun, ini juga menurut saya sangat diharapkan ya Bu, untuk bisa saling apa yang kemarin disampaikan Ibu pengawas sekolah kita, bahwa komunikasi serumpun maupun lintas mata pelajaran untuk kita bisa bagaimana memadupadankan materi yang sama yang ada pada lintas pelajaran untuk kita masukkan ke dalam kurikulum Merdeka. Nanti tinggal dibedakan saja mungkin waktunya. Seperti itu, mungkin Pak Alang nanti kita sama-sama Pak Alang di bagian kurikulum, kita sama-sama belajar betul-betul bagaimana aksi nyata saya, tanggung jawab moral saya kepada Allah yang berat Pak. Kalau mungkin pada sesama manusia terhadap pimpinan saya misalnya Bu Haji Etik atau Bu Dewi Nuri, saya masih bisa berbicara lisan, tapi kalau tanggung jawab moral kepada Allah yang bertanggung jawabannya, bagaimana ilmu yang saya dapatkan selama hampir 9 bulan ini betul-betul bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah kita. Kemudian dari apa yang sudah dipetakan tadi, bagaimana kita berupaya bahwa hal-hal baru yang akan kita coba ini bisa lebih baik dan bisa untuk meningkatkan mutu serta kualitas sekolah baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya. Berikut adalah hasil identifikasi model aset SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Identifikasi model aset sekolah yang berhasil saya petakan sebagai kekuatan sekolah agar kami dapat memanfaatkan secara lebih optimal dan dapat lebih meningkatkan kualitas, dapat berdaya guna baik di masa kini dan masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset fisik. Yang keempat, aset politik. Yang kelima, aset lingkungan. Yang keenam, aset finansial. Dan yang ketujuh adalah aset agama dan budaya. Kita bahas yang pertama dari model aset manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, komite sekolah, orang tua murid,
pengawas sekolah, dan masyarakat lingkungan sekolah. Ini adalah modal aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 13. Yang pertama adalah kepala sekolah. Beliau adalah Ibu Hajah Tetik Atikah SPD yang kualifikasi S1-nya sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Asafiyah, bersertifikat sebagai kepala sekolah. Dan menurut saya beliau adalah pemimpin yang sangat baik. Ini terbukti dari awal saya dinyatakan lulus dari kementerian sebagai CGP Angkatan 7 sampai dengan hari ini. Kontribusi beliau sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih Ibu. Semoga apa-apa yang sudah Ibu berikan untuk saya, insya Allah dapat saya aplikasikan. Ilmu yang saya dapat untuk kemajuan dan kebaikan sekolah, insya Allah. Beliau juga penuh kelembutan menyelesaikan suatu masalah. Ini juga pembelajaran untuk pribadi saya ketika ada dilema etika, baik itu oleh yang dilakukan oleh murid, kemudian ada dilema etika baik itu di tenaga pendidik maupun kependidikan. Beliau bisa menyelesaikannya dengan tidak emosional. Betul-betul yang dinamakan restitusi sudah beliau lakukan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Nuri bahwa beliau bersama-sama dengan Bu Haji Tetik baik itu di SMP 22 maupun 28 sangat luar biasa, dan ini juga menjadikan ilmu baru untuk pribadi saya bahwa pemimpin itu kan tidak harus kepala sekolah, tapi guru juga sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana penerapan restitusi itu betul-betul segitiga restitusi betul-betul kita bisa terapkan. Dan beliau juga menjadi panutan bagi seluruh komponen sekolah. Kalau pagi saya datang, beliau sudah datang duluan. Kecuali kalau saya datangnya pagi, saya ketemu sama Pak Amir. Pak Amir dari jam 6 kurang sudah ada di sekolah. Karena Pak Amir selalu datang lebih awal dibandingkan saya, Bu. Iya, jadi luar biasa. Jadi teman-teman guru penggerak juga panutan buat saya yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya datang kesiangan, saya malu sama Pak Amir, rumahnya dekat, tapi Pak Amir yang rumahnya jauh sudah lebih dulu datang. Iya, ya? Iya betul Pak. Kalau yang dekat biasanya malah jadi suka nanti. Dan akhirnya telat 1 menit 2 menit. Selanjutnya, ini adalah aset guru dan tenaga kependidikan. Selama hampir 1 tahun 5 bulan saya ada di SMP Negeri 13. Kekeluargaannya sangat luar biasa. Aset yang sangat luar biasa. Tadi kan aset itu tidak harus yang dalam bentuk yang terlihat, tapi di aset guru dan tenaga kependidikan ke SMP Negeri 13 sangat luar biasa kekeluargaannya. Rasa empatinya juga sangat luar biasa. Dengan data PNS golongan 4 ada 2 orang dan perempuannya ada 13 orang dengan jumlah total ada 15 orang. Kemudian di golongan 3 ada 4 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Sampai dengan di P3K ada yang golongan 9 2 orang dan di golongan 10-nya juga 2 orang, dan untuk jumlah TKK-nya ada laki-laki 6 orang dan perempuannya ada 3 orang. Jadi jumlahnya ada 8 orang, yang salah satu dari TKK-nya sudah ada yang S2 sebanyak 1 orang. Untuk jumlah murid kelas 7, laki-lakinya ada 245 dan perempuannya ada 241. Totalnya ada 486 siswa. Untuk kelas 8, laki-laki 244 siswa dan perempuannya 220 siswa. Dengan total jumlah siswanya 464. Dan untuk kelas 9, laki-lakinya 201 dan perempuannya 204 siswa dengan jumlah total 405, dan total seluruh murid aset
SMP Negeri 13 adalah 1.355. Ini adalah aset manusia yang berikutnya. Ini adalah Ibu Pengawas SMP Negeri 13. Beliau adalah Ibu Hajah Amanah dengan kualifikasi pendidikan S2 bersertifikat sebagai pengawas sekolah, yang beliau selalu membimbing dan mendampingi sekolah dalam pembuatan dan penyusunan program-program sekolah dengan sabar, selalu membimbing dan mensupport seluruh warga sekolah untuk melaksanakan tupoksinya. Dan ini adalah aset manusia yang selanjutnya, Bapak Komite Sekolah. Nanti saya permohonan maaf, di sini saya masih kualifikasi pendidikan S1, tapi ternyata saya membaca kualifikasi beliau adalah sudah S2 dengan gelar belakangnya adalah MM. Bapak Agus Sucipto. Di kualifikasi pendidikan S2, saya melihat beliau adalah seorang yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Bagaimana beliau membantu memajukan sekolah dan ikut bertanggung jawab terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi dari semua program kegiatan sekolah. Modal aset yang selanjutnya adalah aset sosial. Untuk aset sosial ini, selain tadi yang sudah saya sampaikan bahwa SMP Negeri 13 ini memiliki komite yang selalu mendukung dan siap untuk mensosialisasikan program-program sekolah. Yang tadi sudah saya sebutkan, untuk aset manusianya adalah beliau adalah Pak Agus Sucipto MM. Kemudian di aset sosial sebagai pribadi, saya juga mengikuti di beberapa kegiatan yang salah satunya yang baru kemarin dibentuk dari komunitas praktisi sebagai CGP, kemudian juga MGMPS di sekolah dan kegiatan PGRI. Ini foto yang tengah itu adalah PP Pak Amir, Pak Muhammad, ya, yang beliau sempat mengatakan pada saya, Bu Yani, segera bentuk komunitas praktisi untuk SMP Negeri 13. Jadi alhamdulillah ya Pak Amir, untuk mungkin nanti kedepannya komunitas praktisi ini juga selain nanti GP, CGP, oh ya Ibu Bu Nuri, untuk Bu Nuri ketahui alhamdulillah untuk angkatan 9 ada satu lagi dari 13. Alhamdulillah Pak Masim kemarin lolos gitu ya, alhamdulillah. Jadi setiap angkatan dari mulai angkatan 5, angkatan 7, angkatan 8, dan angkatan 9. Alhamdulillah, ini menurut saya prestasi untuk aset manusia yang alhamdulillah bisa membawa nuansa positif ke depannya untuk kebaikan dan kemajuan SMP Negeri 13. Amin, insya Allah. Dan Pak Alam mungkin nanti bisa menyusul, ada Pak Alam, ada Bu Soleha, ada Bu Siti, ada Bu Lulu, Pak Ustadz Badrudin, ya, Bu Lis. Untuk syarat nggak tahu ya Pak, masih bisa masuk atau tidak secara usia. Iya. Kemarin beliau ikutan tes bareng saya, kami bertiga waktu ikut tes di angkatan 7, saya, Pak Amin, dengan Bu Lis. Di sesi awal lulus Bu, bertiga lulus. Kemudian di sesi kedua saya masuk angkatan 7, Pak Amin masuk angkatan 8, Bu Lis belum berkesempatan. Mungkin masih ya, insya Allah mudah-mudahan nanti di angkatan 10 coba lagi Bu Lis, mudah-mudahan masih bisa lolos usia. Ya, mudah-mudahan usianya masih bisa lolos. Ya, insya Allah. Saya 3 kali nyoba kalau Semangat Bu Lis, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di angkatan 10 ada lagi. Kemudian modal aset yang ketiga adalah aset fisik. Foto ini saya ambil sebagai betul-betul foto yang sudah saya lakukan, yang ada di berbagai ruangan dalam konteks proses pembelajaran dan kegiatan CGP yang saya lakukan. Baik pada saat
anak OSIS yang menempelkan itu waktu itu membantu saya juga pada saat kegiatan aksi nyata yang kebetulan ada pendampingan yang keempat disiapkan dengan ibu juga dengan pengajar praktik. Dan ini ruangannya, gambar yang kedua itu ruang kelas. Kemudian ini gambar yang ketiga itu aula yang ada di lantai 2. Kemudian ruang kelas yang selanjutnya itu saya gunakan pada saat pendampingan individu yang keempat ada di ruang kelas 95. Kemudian foto yang di bawah itu adalah ruang tata usaha. Pada saat itu saya mendampingi Bu Haji Endang dengan PP Bapak Muhammad pada saat kegiatan coaching. Kemudian ini adalah laboratorium komputer yang dimiliki SMP Negeri 13 beserta dengan perangkatnya, sudah ada internet dan seterusnya. Foto yang selanjutnya adalah kegiatan praobservasi pendampingan saya pada saat Bu Haji Endang ada di angkatan yang ke-5 sampai dengan kegiatan pasca observasi untuk kegiatan coaching. Kemudian ada foto yang di ruang TAUI itu setelah kegiatan pasca maka ada kegiatan selanjutnya dengan PP. Dan kegiatan yang terakhir ini adalah ruang kepala sekolah yang selalu pada kegiatan pendampingan individu dari 1 sampai dengan saat ini pengajar praktik hadir untuk bertemu kepala sekolah di ruangan ibu. Ini adalah modal aset fisik yang dimiliki SMP Negeri 13 dan yang menurut saya modal fisik aset yang sudah dimiliki ini sangat luar biasa. Bagaimana nanti yang belum optimal bisa nanti bersama kita optimalkan setelah pemetaan aset ini. Lanjut, modal infrastruktur. Dari modal infrastruktur ini di sana ada foto Bu Lulu. Ya, pada saat kegiatan bersih-bersih sekolah, Bu Lulu di sana ada foto Bu Lulu. Jadi foto-foto ini saya ambil betul-betul yang memang dilakukan oleh sekolah. Ya, betul-betul aksi nyata, semua aksi yang dilakukan di sekolah. Dan ini hasilnya yang sudah dilakukan ada before dengan after. Ini yang foto Pak Amir. Saya ambil Pak dari betul dokumentasi aksi nyata yang sudah dilakukan oleh sekolah. Mungkin ini PR untuk kita bersama Ibu Kepala Sekolah karena saya memetakan semalam saya membuat mungkin nanti dari apa yang sudah kita lakukan ini terutama terhadap lingkungan untuk pembuatan biopori mungkin nanti untuk SMP Negeri 13 ditambah lagi untuk bioporinya Bu. Kemudian kalau boleh saya membuat ide untuk kedepannya tentang modal infrastruktur ini. Di belakang sekolah itu masih ada lahan ini yang sudah dibuat before dengan after yang sudah difotokan oleh Pak Amir di beberapa waktu yang lalu. Mungkin nanti untuk kelas 7 di awal tahun depan kita bisa membuat kebun sekolah. Nanti tinggal diidentifikasi mau diisi apa kebunnya ini, gitu, karena lahan-lahan kosong agar anak-anak juga punya kepedulian yang lebih tinggi dengan pembiasaan yang sudah dibangun oleh tim kesiswaan yang ada di sekolah, biar tidak terisi sampah seperti yang before ini. Saya memiliki ide gimana kalau lahan-lahan kosong yang di belakang ini kita manfaatkan untuk kebun sekolah, seperti itu. Jadi mungkin ini masukannya Bu, masukan dari saya karena memang saya juga lihat di belakang sana kadang siswa yang di kelas atas kalau buang sampah suka lempar aja. Kalau mereka sudah tahu bahwa di bawah itu dikelola oleh sekolah, mungkin nanti pembiasaannya berbeda. Insya Allah nanti harapannya anak-anak lebih punya kesadaran yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya modal aset politik. Di situ ada
pemilihan ketua OSIS yang sudah dilakukan tahun yang lalu ya. Ada foto ibu kepala sekolah yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Ini adalah salah satu juga modal aset politik. Kemudian foto yang tengah itu adalah foto saya bersama Korlas kelas 95. Bagaimana kelas 95 pada tahun ajaran baru bisa mendapatkan juara 1 lomba kebersihan kelas. Ini adalah juga berkat kerjasama dari Korlasnya. Kemudian ini juga aset politik pembiasaan 5S yang sudah dilakukan oleh sekolah ya, dan yang terakhir itu adalah bentuk politik yang sudah dilakukan oleh ibu kepala sekolah adalah banyaknya kebijakan-kebijakan beliau yang dibuat sebagai keputusan sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah itu juga bagian daripada aset politik. Kemudian aset lingkungan. Berdasarkan analisis yang dilakukan di SMP Negeri 13 Kota Bekasi, bahwa SMP 13 Kota Bekasi ini menurut warga sekitar itu merupakan sekolah favorit. Yang berbicara bukan saya, tapi saya mencoba menanyakan ke beberapa orang, Bu, kalau di lingkungan sini sekolah yang favorit mah SMP Negeri 13. Jadi ini adalah hasil survei dari yang saya lakukan kepada orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di SMP 13 yang kebetulan anak-anaknya ada di kelas 95. Saya melakukan pertanyaan itu kepada orang tua murid kelas 95 dan mereka mengatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah favorit yang diminati oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, yang secara letak sekolahnya sangat strategis, berada di perumahan yang terletak di perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi Barat, yang berada di Jalan Arbe Raya Harapan Baru 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, dan memiliki akses dekat dengan stasiun dan terminal Pulau Gebang yang memudahkan transportasi. Ini juga aset yang luar biasa yang dimiliki oleh SMP Negeri 13 dari modal aset lingkungan. Dan dari modal aset finansial, untuk anak-anakku tahun ya, kalian sekolah di SMP Negeri 13 kan tidak bayaran ya. Nah, siapa yang membayar? Yang membayar adalah pemerintah melalui dana BOS. Baiklah. Tadi dipaparkan bahwa di belakang sekolah itu mau dibuat untuk taman ya, atau menanam apalah. Lahan kosong, pemanfaatan lahan kosong. Sedangkan di dalam lahan kosong itu kan ada 2 kelas ya, kelas bawah dan kelas atas. Kira-kira bagaimana untuk pengelolaannya? Apakah 2 kelas ataukah hanya kelas yang di bawah saja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab. Tadi ini adalah pemanfaatan lahan kosong. Itu adalah ide yang saya munculkan kepada ibu kepala sekolah. Kenapa? Karena beberapa waktu ini attitude yang anak-anak biasa lakukan baik di kelas bawah maupun di kelas atas, karena kebetulan saya juga wali kelas 95. Kalau saya lagi ngajar, anak-anak buang sampah itu lempar aja gitu dari jendela. Ini kebiasaan ini padahal tim kesiswaan itu tidak segan-segannya untuk selalu mengingatkan gitu. Dan saya berpikir kalau ini dibiarkan terus, maka nanti pembiasaan ini tidak akan hilang. Ya betul, nanti menjadi budaya sekolah yang terus tidak berakhir gitu, terus saja begitu setiap tahunnya. Jadi nanti dengan ini baru pemikiran pribadi saya ya Pak Amin,
terbersit ide untuk ini kalau dibuat apotek hidup misalnya seperti itu, kemudian di yang bagian sini tanaman obat-obatan, ya toga betul di sana. Berarti yang tanggung jawab adalah kelas atas dengan kelas bawah. Secara tanggung jawab mereka yang akan menanam, mereka yang akan menyiram, mereka yang akan memberi ini gimana nih biar tanamannya gak rusak. Jadi nanti mereka punya ide-ide kreatif sendiri, nanti gimana nih biar ini bisa menghasilkan, biar nanti pohon yang gak rusak dan seterusnya. Tinggal nanti kepanjangan tangan wali kelas untuk mengingatkan, dan di awal nanti dibuat dengan keyakinan kelas. Nah, kemarin pada saat IHT dengan Bu Haji Amala, saya sudah menyampaikan pada saat itu yang tentang segitiga restitusi itu, karena beliau kemarin minta saya menjelaskan sedikit kepada teman-teman. Saya mengingatkan kembali, Bu, mungkin nanti untuk keyakinan sekolah itu sekarang kan sudah bulan Mei, nanti di bulan Juni mungkin minggu ketiga setelah anak-anak pembagian rapor, mungkin nanti kita bisa berkumpul kembali bagaimana kita menyusun untuk keyakinan sekolah yang diadop dari keyakinan kelas. Dan mungkin kalau ini disepakati, salah satu dari isi keyakinan sekolahnya adalah tanggung jawab terhadap kebun mereka itu. Mungkin nanti kalau teman-teman menyetujui, Bu, gitu. Jadi Pak Amin, sebetulnya tentang kebun itu masih angan-angan saya yang saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kalau itu kebun ini bisa ada, kan nanti akan ada hasilnya. Hasilnya itu kan bisa dihasilkan oleh kelas untuk menambah kas kelas mereka juga, yang mereka bisa juga hasilnya mereka jual. Jadi di sana juga ada wirausaha. Kalau pas nanti katakan mereka menjualnya pada saat kegiatan P5, itu kan juga bisa ada tambahan kegiatan berwirausahanya itu. Termasuk juga nanti mungkin pengelolaan sampah. Nah, nanti pengelolaan sampah juga bisa dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas. Jadi pemilahan sampah yang nantinya bisa mereka jual dengan mengumpulkan sampah-sampah plastik, ya botol untuk didaur ulang. Ini nanti ini juga teman-teman dari kesiswaan bisa sama-sama kita berkolaborasi. Tadi dari awal bahwa komitmen saya aksi nyata ini bukan hanya untuk sebagai penggugur kewajiban saya untuk setiap modul, tapi bagaimana kita perlahan bisa kita aplikasikan dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Karena kalau kita tidak mulai, maka tidak pernah akan terwujud. Kita mulai pelan-pelan, walaupun hasilnya mungkin belum maksimal, tapi ketika usaha itu dilakukan dengan terus-menerus dan berkelanjutan, insya Allah nanti akan menghasilkan budaya sekolah ke depannya. Itu sih harapan saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dan anak-anakku bisa bersinergi bersama gitu. Itu Pak Amin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ya, karena kan tidak semua kelas itu memiliki lahan kosong. Jadi bagi kelas yang tidak ada lahannya itu bisa mungkin menggunakan hidroponik. Nah, jadi semua kelas itu memiliki kegiatan semua tentang penanaman. Yang ada lahannya berarti di lahan, yang tidak ada berarti dengan menggunakan sistem hidroponik. Terima kasih. Itu tambah keren, Pak. Ya, kalau dulu saya di sekolah yang lama itu menggunakan paralon. Paralon yang ditempel di dinding kelas belakang mereka. Jadi dengan tadi betul hidroponiknya dengan cara seperti itu, tapi memang kembali lagi ke awal, harus ada keyakinan sekolah dulu yang dibuat oleh sekolah agar semua sinergisitasnya dapat terjalin. Jadi adanya harmonisasi dari semua komponen dan unsur sekolah. Selain hidroponik juga, taman yang di depan kelas-kelas juga bisa
menjadi tanggung jawab kelas nanti ke depannya. Jadi nanti tugas dari penjaga sekolah paling tidak bisa membantu, karena yang saya lihat kadang-kadang ada yang kurang Bu, pohonnya banyak yang kering karena kurang disentuh. Mudah-mudahan nanti di keyakinan sekolah ke depannya bisa lebih kita buat dan kita sepakati. Nanti dari keyakinan sekolah itu yang diadop dari masing-masing keyakinan kelas, mudah-mudahan bisa terwujud di tahun ajaran baru. Pak Amir, Bu Wajena sebagai guru penggerak, kita coba berkolaborasi dan bersinergi ya Pak. Terima kasih Pak Amin. Ada lagi pertanyaannya dari OSIS? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kan biasanya kalau misalnya di depan itu OSIS suka nyatetin buat atribut gitu kan. Itu apakah ada tindak lanjutnya atau tidak? Karena sudah berbulan-bulan tapi nggak ada tindak lanjutnya kalau bisa dicatat. Tolong masukkan ini. Baik, terima kasih Nak. Ini pertanyaan yang mungkin selama ini anak-anak OSIS merasakan, kok ini nggak ada tindak lanjut sih dari sekolah, padahal OSIS sudah kerja loh gitu ya, pagi udah datang, jam 6 sudah stay di sekolah, nyatetin ada tindak lanjutnya atau tidak. Jawabannya biar nyata, saya minta bantuan kepada bagian kesiswaan. Silakan Pak Ustaz. Baik, saya mewakili dari kesiswaan dalam hal ini tentang tidak kelengkapan atribut yang sudah dikerjakan oleh pengurus OSIS. Memang saya akui ini pengurus OSIS sangat semangat sekali dalam hal ini, namun masih ada kekurangannya, yaitu tidak ada laporan ke kesiswaan. Ya, bagaimana saya bisa menindaklanjuti kalau tidak dilaporkan? Jadi dicatat. Terus ada juga yang tentang tidak tadarus ya, waktu itu pernah ya laporannya. Nah itu memang udah dilaksanakan juga pada pengurus OSIS ya. Ini Alia dengan Berli itu ya, untuk diberikan kepada wali kelas masing-masing, itu pernah dilakukan. Namun sampai sekarang nggak tahu deh apakah ditindaklanjuti oleh wali kelas yang terlembaga aja Bu. Ya itu saya bantu juga per wali kelas, saya kasih nggak tahu ditindaklanjuti bang gitu. Kalau sekarang ini memang belum ditindaklanjuti karena belum ada laporan. Kalau yang dulu juga. Kalau untuk OSIS sendiri, setelah OSIS membuat catatan dari pagi, ini loh catatannya, itu diberikan kepada siapa nih? Biasanya aku biasanya kalau misalnya dia habis atribut, kan itu bisa dicatat. Biasanya saya rekam di buku pelanggaran. Setelah direkap, ya. Jadi ini yang harmonisasinya yang belum terbangun di sini. Jadi alhamdulillah pagi ini OSIS dilibatkan kegiatan ini, jadinya ada komunikasi ya dari OSIS dengan struktur, terutama kesiswaan sekolah. Kalau saya bukan tidak bisa menjawab, artinya memang ini adalah kebijakan sekolah ya. Jadi yang bisa menjawab adalah bagian kesiswaan. Kalau tadi pernah nggak disampaikan kepada wali kelas? Nah, itu saya bisa menjawab. Kalau OSIS yang menyampaikan kepada wali kelas, maka wali kelas saya pernah menindaklanjuti. Saya panggil anaknya, saya buktikan dulu kertas yang dicatat dari OSIS itu benar atau tidaknya, ya. Ketika itu benar, baru nanti diberikan arahan untuk kedepannya bisa lebih menggunakan atribut yang lengkap, gitu. Tapi kalau diberikannya hanya dibiarkan di ruang OSIS saja, ya ini juga menjadi PR kedepannya. Nanti ketua OSIS ya
atau OSIS, mungkin nanti dengan pembina OSIS bisa lebih berkomunikasi lagi untuk disampaikan, sehingga nanti akan ada RPL tindak lanjutnya ke depan dari yang sudah direkap tadi. Saya pikir sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bu Dewi Nuri atas kehadirannya yang telah membersamai kami, terutama saya, dalam kegiatan aksi nyata modul 3.2 ini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid, dan terima kasih juga kepada anak-anakku semua yang pagi ini sudah berkenan hadir. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua, dan insya Allah nanti di tahun ajaran baru kita bisa realisasikan dari tentang hal-hal baru, dari hal-hal yang kecil kita coba dulu, mudah-mudahan kita konsisten dan terus-menerus, sehingga apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka bisa tercapai di SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.